Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir ayahanda kita yang tercinta. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan yang baik kepada beliau. Kita lanjutkan pengajian kita. Pada malam ini telah masuk bab yang baru, bab yang ke-27, bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafqati alaihim wa rahmatihim. Bab tentang mengagungkan kehormatan, mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan menjelaskan hak-hak mereka dan saling kasih sayang menyayang di antara kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairullah inda rabbih. Jadi dalam kitab ini diawali dengan firman Allah, surat Al-Hajj ayat 30. Demikianlah wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan aturan-aturan Allah atau mengagungkan syiar-syiar Allah, peraturan-peraturan Allah, fahuwa khairullah, maka hal itu sangat baik bagi dirinya inda rabbi, di sisi Tuhannya. Nah, para ahli tafsir menjelaskan bahwa di antara kita mengagungkan syariat Allah atau aturan-aturan Allah, peraturan-peraturan Allah, di antaranya bahwa kita berkeyakinan hanya syariat Allah lah satu-satunya pedoman dalam hidup ini. Hanya hukum Allah lah satu-satunya yang benar dalam hidup ini. Barang siapa menganggap bahwa syariat Allah itu ketinggalan zaman, sepakat para ulama mengatakan itu kufur. Cuman bagaimana dengan kita di sini, di negara kita, kan? Misalnya Allah berfirman, "Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dhalimun." Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia zalim. Apalagi, "Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia fasik. Lebih keras lagi, "Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Fa hukmal jahiliyah yabghun, kata Allah, apa hukum jahiliyah yang kamu kehendaki? Makanya ada orang menggunakan ayat ini untuk mendoktrin orang sehingga Allahu Akbar, apa Allahu Akbar, akhirnya salah perang saudara akhirnya. Makanya hati dalam memahami itu, didoktrin pakai ada ayat ini mendoktrin seolah kafir semua yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir. Padahal ayatnya bukan hanya kafir, tapi ada zalim, ada
fasik. Nah, para ulama menjelaskan begini. Kalau kita meyakini hukum Allah itu atau peraturan Allah itu enggak baik, enggak cocok dengan zaman, enggak betul lah pokoknya. Yang betul buatan ini, hukum buatan manusia, itu sepakat ijtima' para ulama kafir. Tapi kalau beranggapan hukum syariat lah yang benar, peraturan Allah lah yang benar, cuman ya karena negara kita bukan negara Islam, gimana lah, maka itu jatuh fasik atau talik. Bagi pelakunya. Contoh pelakunya siapa? Enggak usah lah kita bilang. Tapi bagi kita yang bukan pelakunya, kita hanya mengingkari aja, kita berkeyakinan hukum Allah yang paling baik. Contoh misalnya kita tahu berzina itu hukumnya apa menurut hukum Allah? Cewek-cewek berzina apa hukumnya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin, itu hukumnya. Maka kita yakini walaupun enggak diwujudkan, kita meyakini ini saya kalau berzina, misalnya saya masih single nih, enggak laku-laku misalnya single, saya berzina, saya harus meyakini kalau saya berzina saya harus dicambuk 100 kali walaupun enggak ada yang cambuk. Tapi iman saya mengatakan seperti itu baru kita lepas. Berzina kalau sudah punya suami istri apa hukumnya? Rajam. Berkeyakinan seperti itu, saya enggak berani rajam walaupun enggak ada yang merajam kita. Paham ya? Mencuri, qat'un yadahi, potong tangan. Harusnya kita yakini kalau saya mencuri ini saya dipotong walaupun enggak ada yang potong. Tapi iman kita mengatakan seperti itu. Paling tidak ya seperti itu sikap iman kita. Karena negara kita bukan negara Islam. Walaupun mayoritas penduduknya, bukan berarti kita harus memberontak. Karena kalau memberontak mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Kehancuran lebih besar dari, apalagi sama-sama Islam. Ya, sama-sama Islam. Sana teriak Allahu Akbar, di sana, di sini Allah Akbar, sana Allah Akbar, yang mana yang mati saya? Hati-hati. Jadi harus jelas, jangan kita ambil satu ayat, dua ayat lantas pahami sendiri. Ya ini kan kadang-kadang untuk mendoktrin orang seperti itu. Ambil ayat satu, yang mendoktrin bukan pula ahli fikih, bukan ahli tauhid, bukan ahli tafsir. Hanya doktrin-doktrin saja. Ya, itu termasuk diantaranya ya, syiar Allah itu bukan hanya masalah akidah, bukan hanya masalah bab wala dan bara. Kalau tadi bab wala dan bara, tapi yang sedang kita hadapi ini apa yang akan kita hadapi? Yang sebentar lagi kita akan laksanakan apa? Ibadah kurban. Itu juga syiar. Bagaimana kita mengagungkan syiar kurban misalnya? Ya harus kita berkurban sesuai syariat. Makanya saya kurang setuju ya apabila kita kumpul uang beli kurban itu sedikit apa namanya? Kalau sekarang kambing berapa? 3 juta. Enggak cocok 3 juta. Enggak menurut sunnah 3 juta itu. Karena Nabi menyembelih dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi menyembelih 2 ekor kibas yang sangat cantik, warnanya putih bertanduk mantap. Waqal, kemudian Anas bin Malik mengatakan, ya, yadhhabuhuma biyadihi, Rasulullah memotong sendiri dengan kedua tangannya. Jadi beliau potong kurban sendiri dengan tangan sendiri. Wa ra'aitu, aku melihat juga, kata Anas, wadi'an qadamahu ala sifafihima. Nabi ketika memotong meletakkan kakinya di pangkal leher kibas tadi, kedua kibas.
Waqal, kemudian Nabi mengucapkan sama itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kabbara, dan bertakbir. 2 ekor kibas. Kibas itu harganya cantik. Jadi kalau bisa janganlah 3 juta, 3,5 juta paling tidak. Baru ketemu ya kriteria yang sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi. Apa kriteria hewan kurban? Ini kita menyempurnakan syiar ini. Apa kriteria hewan kurban yang menurut sunnah? Pertama, kriteria umur. Berapa umurnya kalau kambing? 1 tahun ke atas. Kalau lembu 2 tahun ke atas. Unta 5 tahun ke atas. Apa dalilnya? Kita tahu dalilnya. Kalau ada dalil lah, kita orang sunnah mana boleh kita bicara tanpa dalil. Kata Nabi, la tasbahu illal musinnati. Jangan kamu potong hewan kurban kecuali memasuki kategori musinnah. Jadi kategori umurnya itu musinnah. Fa in ta'assara alaikum fasbahu jaza'ah minad dha'ni. Jika kamu susah mencari yang musinnah, boleh potong yang jaza'ah dari kambing, dari domba. Kita harus paham itu apa musinnah, apa jaza'ah. Musinnah itu maksudnya cukup umur. Cukup umur. Nah, kalau kambing itu dikatakan musinnah, kambing itu sudah berumur 1 tahun lebih. Kambing, biri-biri, apa lagi? Domba, kibas, apa lagi? Saudaranya. Apa lagi? Kambing, domba, biri-biri, kibas itu 1 tahun ke atas cari. Jadi kalau dibilang rumahnya kambingnya lagi ada tumbun, jangan tanya dulu tumbun, tanya umur dulu. Berapa umurnya Pak Tengku? Oh ini 1,5 tahun, jangan beli. Walaupun kambingnya gemuk, harus musinnah itu 1 tahun lebih. Ya. Kalau kerbau, sapi, lembu, apa beda sapi dengan lembu? Sama ya. Kalau kami di daerah Tapatuan Aceh Selatan sana, dari daerah sejak dari Kuala Bante itu sampai ke Aceh Selatan sana, itu membantai kabau kami, kerbau, membantai kabau istilahnya. Tidak ada kami potong lembu sana, sapi. Memang kalau di sini aja airnya sapi. Itu musinnah itu 2 tahun lebih. Jadi katakan musinnah 2 tahun lebih. Kalau unta 5 tahun lebih, itu musinnah. Itu kategori umur. Kalau kategori fisik bagaimana? Kata Nabi, la arba'un, ada 4 kategori, la tujzi'u fil adahi. Ada 4 kategori yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, ini kita ulang-ulang sedikit. Pada ini sudah pernah saya sampaikan di sini. Ini ulang-ulang aja karena kita mau. Ada 4 kategori yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-aura'u al-bainu auruha, yang buta dan nampak sekali butanya. Udah pakai kacamata apa? Hitam ya, tapi kambingnya udah enggak tahu jadi jalan pulangnya. Nah, jadi kata Nabi, al-aura'u al-bainu auruha, yang cacat matanya atau yang buta matanya dan nampak sekali butanya. Berarti kalau rabun-rabun sikit enggak apa-apa. Cuman kalau bisa jangan rabun lah. Kalau rabun-rabun sikit, kadang-kadang kan berair mata rabun, itu tidak apa-apa. Jadi yang pertama apa? Yang buta dan nampak sekali butanya tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang kedua apa? Kata Nabi, wal maridatu al-bainu maraduha. Wal maridatu apa artinya? Yang sakit al-bainu maraduha, yang nampak sekali sakitnya. Kambing cakap mati, mati lah, daripada mati sudah kubur. Tak boleh.
Tapi kalau sakit-sakit sikit, sakit-sakit ini gini, kan tadinya kan kalau lembu itu dengan yang melihara sehat. Datang kita karena enggak pengalaman ikat di tempat parkir. Masuk angin lah. Dia sakit-sakit sikit itu enggak apa-apa. Tapi yang dulu pernah saya kan waktu khutbah Idul Adha di Subulus Salam di Masjid Taqwa Muhammadiyah Subulus Salam, lepas hewan lembu satu, bagaimana hukumnya? Mau dipotong, lepas, bagaimana hukumnya? Dan nangis-nangis Bapak. Saya bilang, Pak, Allah enggak silap Pak. Bapak sudah termasuk orang yang berkorban, kecuali kalau Bapak sengaja potong. Bapak sengaja enggak kesilang, enggak usah. Nah, udah enggak usah ingat-ingat. Malah Bapak dapat 2 pahala, saya bilang. Pertama pahala berkorban, yang kedua pahala sabar karena kehilangan hewan kurban. Baru dia agak senyum-senyum sedikit. Tadinya udah stres dia. Cuman kalau dapat nanti walaupun sudah di luar waktunya itu juga harus disembelih. Itu sudah namanya apa? Pengecualian. Jangan pula kan udah dianggap saya sudah dapat nih pahala kurban. Ketemu dengan lembunya walaupun sudah lewat hari tasyrik, lantas wah untung kali saya pertama udah dapat pahala, kemudian kurbannya selamat, lembunya selamat. Itu tidak boleh tak kurbankan. Karena itu sama seperti orang yang salat subuh tapi bangunnya jam berapa? Jam 8, jam 10, jam 8. Itu sudah pengecualian. Dah. Jadi yang kedua apa? Yang sakit dan nampak sekali sakitnya. Yang ketiga, wal arja al-bainu dal'uha, yang pincang dan nampak sekali pincangnya. Kambing jalannya kletek. Udah kambing lain sudah masuk ke kandang, dia masih dalam penerut sana jalan kelentek. Lengga-lengga. Udah patah kakinya, itu tidak boleh hewan kurban. Jadi kalau kambing patah kakinya enggak boleh. Ganti hewan kurbannya. Tapi kalau pincang-pincang sikit, hoyong-hoyong itu enggak apa-apa. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wal ajfa atau wal kasiratu allati la tunqi, yang kurus sekali. Kurus sekali. Kalau sapi kan itu tulang belakang itu sudah runcing kayak lungke, kena kita tetanus kita. Enggak ada sumsum kata Nabi, yang kurus sekali sehingga tidak bersumsum enggak boleh jadikan hewan kurban. Ya. Dah, itu. Kemudian saya jelaskan sedikit lagi karena memang bukan ini pembahasan. Karena ini sering terjadi perdebatan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya pembagian hewan kurban? Nah, ini yang sering jadi apa? Ya. Kalau kita lihat tidak ada hadis yang jelas yang menjelaskan sepertiga dimakan oleh pemilik sahibul kurban, sepertiga disedekahkan, sepertiga kemudian makan rame-rame. Ya. Jadi oleh karenanya, cuma itu pendapat jumhur ulama. Kalau hadis-hadisnya itu masih diragukan. Ada hadis yang menarik dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, memerintahkan dirinya, ayyakuma ala badnihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menjaga unta kurban. Kemudian wa ayyusqima badnahu kullaha, oleh Ibnu Umar, oleh Ali dibagi semuanya daging unta itu, luhumaha wa juludaha wa jilalaha, dagingnya, kulitnya, apapun dikasih semua fil masakin, untuk orang miskin. Ya, kemudian wala yu'ta fil jazaratiha syai'an, dan kepada orang yang potong itu enggak diberikan sedikit pun, artinya tidak boleh menerima upah. Nah, kalau kita lihat hadis ini, Ali membagi kepada siapa? Semuanya untuk fakir miskin.
Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan kulu, makanlah sebagian, wa tasaddiqu, sedekahkanlah sebagian, wadakhiru, simpanlah sebagian. Dalam riwayat lain dikatakan kulu, makanlah sebagian, wa tasaddiqu wa utmi'u wa atmi'u. Ya, kulu wa atmi'u wa tasaddiqu, makanlah, tinggal makan rame-rame, termasuk di kita masak-masak. Kemudian juga ya, simpanlah sebagian untuk keluarga si pekurban, dan sebagian lagi disedekahkan. Itu artinya kan relatif, dia menurut keadaan. Jadi tergantung bagaimana keadaannya. Jadi nggak mesti harus begini begitu. Melihat keadaannya. Kalau banyak fakir miskin, ya banyak fakir miskin. Ada juga pendapat nggak boleh ditabur. Saya bacakan hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhdu yaumal fitri hatta yakula, wa la yakulu yaumal adhi hatta yarji'a, wa yakulu min adiyatihi. Nabi ketika pergi salat Idul Fitri, beliau makan dulu. Dan beliau tidak makan ketika pergi salat Idul Adha. Beliau baru makan ketika pulang dari salat Id, dan beliau makan dari hewan kurbannya. Berarti dimasak. Tepat. Kenapa nggak boleh? Nah, bagaimana dengan kulit? Boleh nggak dijual? Pada prinsipnya nggak boleh. Tapi jangan berpedoman pada hadis ini ya. Man ba'a jalda atiyatihi fala atiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Hadis ini bermasalah. Ada seorang rawi bernama Muhammad bin Ayas. Ini dipermasalahkan oleh para ulama, di antaranya Imam Abu Daud. Walaupun Syekh Albani menghasankan hadis ini, tapi yang benar hadis ini hadis dhaif. Ya. Jadi begini. Bagaimana, boleh enggak menjual kulit hewan? Kulit hewan kurban. Jadi memang kalau kita lihat pendapat para ulama bermacam-macam. Ada yang sama sekali tidak membolehkan, ada yang membolehkan tapi digunakan untuk kurban. Ya. Jadi ada yang tidak membolehkan sama sekali, karena memang pada prinsip memang kayak Ali tadi ya, membagikan juga kulit-kulitnya. Tapi ada yang membolehkan dengan syarat tertentu. Misalnya begini, ini nggak ada yang mau kulit ini, nggak ada yang mau. Terus kemudian ada yang mau, tapi beliau ingin membeli, tidak mau dikasih. Hanya ingin dikasih, nggak mau. Terus kemudian nggak ada uang untuk beli plastik untuk bungkus-bungkus, nggak ada uang untuk apa lagi, pokoknya untuk keperluan kurban, maka sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau kita jual kemudian keuntungannya kita ambil sendiri, itu nggak boleh. Misalnya kulit hewan kurban itu kita jual, atas uangnya kita kantongi sendiri diam-diam, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Ya. Ada yang mau bertanya? Saya ngomong-ngomong terus ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Terserah mau tanya tentang tadi apa, tentang syiar tadi, atau mungkin tentang kurban boleh juga. Ada ibu-ibu? Mana? Biasa di Pak Junaidi dan temannya mana kita kan. Nah, kalau begitu kita lanjutkan ya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah, ya, wa may yu'azzim sya'airallah, ya, fa innaha minat taqwal qulub. Ya. Al-Hajj ayat 32.
Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan ketakwaan hatinya. Ketakwaan hatinya. Ya, apa maksudnya? Dalam ahli tafsir mengatakan takwa hati itu maksudnya berhubungan dengan akhlak dan adab. Ada yang menarik, ada yang tanya sama saya kan, Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa dengki di hati? Ya, itu takwa qulub, hati yang takwa. Jadi ada yang tanya sama saya bagaimana menghilangkan rasa dengki. Saya jawab mudah aja. Mudah untuk diucapkan, susah untuk diamalkan. Usahakan banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak menolong orang, membuat orang senang. Ya. Kemudian apa lagi? Membuat orang senang. Banyak-banyak bersedekah. Bersedekah kan membuat orang senang. Membantu orang. Seperti hadis Nabi kan, man nafasa an muslim kurbatan min kurabid dunia, barang siapa yang membantu penderitaan saudaranya dari penderitaan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan penderitaannya pada hari kiamat. Ya, mangkana fi hajati akhi, mangkana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memudahkan hajat temannya, maka Allah akan memudahkan hajatnya. Man yassara an muksirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan temannya, saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita senangkan orang, kita mudahkan urusan orang, kan? Kita bersedekah, kita menyenangkan hati orang. Apa dampaknya? Hilang dengki itu. Kenapa? Karena dengki itu, apa dengki itu? Enggak senang temannya senang, kan gitu. Dengki itu kan enggak senang temannya senang. Ini kita balik, kita justru menyenangkan teman kita. Lama-lama terkikis sifat dengki itu. Kan dengki itu kan enggak senang teman kita mendapat kesenangan dan berusaha menghilangkan kesenangan teman kita. Itu kan dengki. Nah, kita buat sebaliknya. Kita senangkan dia, kita bantu kesusahan dia. Lama-lama terkikis kedengkian di hati kita. Itu caranya. Makanya orang sering membantu orang lain, enggak ada dengki di hatinya. Tapi kalau orang enggak pernah menyenangkan orang lain, ketika orang lain senang dia udah susah dia. Lama-lama masuk rumah sakit. Ya udah ya, jadi kemudian wa'an Abi Musa, dan dari Abi Musa qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Nah, ini cukup terkenal hadis ini. Al mu'minu lil mu'mini, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin ini itu satu tubuh yang saling kuat menguatkan. Maka dalam riwayat lain Nabi mengatakan, al-muslimu akhul muslimi la yutlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Artinya muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh mendalimi dan tidak boleh menyakiti. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan dirinya. Makanya kita lihat orang yang suka menolong orang lain, mudah aja dia rezekinya, ada masalah cepat selesai. Tapi kalau kita mempersulit urusan orang lain, Allah akan mempersulit urusan kita. Ingat. Ya. Nah, ini tentang persaudaraan muslim, banyak hadisnya. Yang terkenal hadisnya adalah habis waktunya.
Wis. Belum. Yang terkenal hadisnya apa? Tentang manihnya iman. Masih ingat tentang hadis tentang manihnya iman? Kata Nabi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal. Jika 3 hal itu terdapat pada diri seseorang, maka dia mendapat manihnya iman. Manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun di dunia ini. Yang pertama. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua adalah seseorang tidak menyayangi saudaranya kecuali karena Allah. Yang kedua apa? Seseorang tidak menyayangi temannya, saudaranya kecuali karena Allah. Aw ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang ketiga apa? Wa ayyauda wa la ya'udal wa ayyauda bil kufri wa la ya'udda bil kufri hatta wa ayyakraha ayyauda bil kufri hatta yuqdafa finnar. Seseorang benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk masuk neraka. Wa ayyauda bil kufri hatta yakrahu ayyauda finnar. Seseorang yang benci untuk kembali menjadi kafir, menjadi fasik sebagaimana dia benci untuk masuk ke dalam api neraka. Artinya istiqamah. Ini hal yang membuat manisnya iman. Nah, dari 3 tadi apa? Seseorang tidak menyayangi saudaranya kecuali karena Allah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Awsaqul nural iman, tali iman yang paling kokoh adalah al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali iman yang paling kokoh adalah berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah, menyayangi karena Allah, membenci karena Allah. Itu baru kita mendapat manihnya iman. Tapi kadang-kadang yang terjadi bukan seperti itu. Orang yang dibenci, orang-orang yang disayangi oleh Allah, kita benci karena hanya urusan pribadi. Orang yang rajin salat malam, yang sangat taat beribadah hanya karena kelas pribadi, kita benci. Orang yang menjadi musuh Allah malah kita sayang. Padahal sebenarnya apa? Orang yang dicintai oleh Allah kita cinta, orang yang dibenci oleh Allah kita benci. Jadi berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah, menyayangi karena Allah, membenci juga karena Allah. Maka hamba Allah, dengan pemahaman ini umat Islam akan disatukan oleh walaknya kepada Allah. Maka semakin taat seseorang itu, semakin dekat itu pertemanannya. Semakin orang jauh dari Allah, semakin jauh orang yang katakanlah orang jahat tadi dengan orang yang baik. Itulah kira-kira hamba Allah. Ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya, silakan. Jadi dalam hadis ini wa an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dan wa syabbaka baina asabihi. Kata Nabi, al mu'minu lil mu'mini, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kal bunyani, seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Masing-masing saling menguatkan. Wasyabbaka baina asabihi, kemudian Rasulullah menggerakkan kedua tangannya. Seperti inilah saling apa namanya begini, menggenggam ya.
menggenggam tubuh. Ya. Juga hadis ya, ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya apa? Ar-rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki saling menyayangi karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ya, itu dia. Jadi jangan orang yang disayangi oleh Allah kita benci. Orang yang dibenci oleh Allah kita sayang. Itu persis ke orang Khawarij. Orang Khawarij seperti itu. Di luar kelompoknya kafir semuanya. Orang Nasrani dilindungi oleh orang Khawarij. Kita ini sudah mulai juga ini. Kita sudah mulai ada satu pemahaman selain kelompok kita itu kafir. Ya, ada tuh. Bahaya ya.